Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Muhammad Ramadan rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ke-9 Dzulhijjah ini, ya, atau yang disebut dengan malam Arafah, Al-Fakir mengingatkan diri sendiri dan antum semuanya agar besok jangan lupa untuk menunaikan puasa Arafah. Yang mana pada puasa Arafah ini terkandung di dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang amal saleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Yang mana dalam hadis Al-Bazzar, Nabi SAW menyebutkan secara sharih, secara jelas, afdalu ayyamil ad-dunya al-ashr. Sebaik-baik hari di dunia adalah hari yang 10, ashrul awail min Dzulhijjah. Kemudian keutamaan puasa Arafah secara khusus adalah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qablahu wa ma ba'dah." Shaumu Arafah, yaitu saum ketika para jemaah haji wukuf di Arafah, adalah aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat bisa menghapus yaitu dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Walaupun kajian kita malam ini bukan khusus membahas terkait dengan fikih puasa Arafah, tidak terkait khusus dengan fikih kurban dan lain sebagainya, karena secara umum telah kita bahas pada bab-babnya dahulu ketika kita melewati tentang kitabus shaum, kita membahas tentang beberapa shaum nafilah. Begitu pula tentang fikih kurban, kita juga kalau tidak salah sudah membahasnya ketika membahas tentang fikih penyembelihan. Namun pembahasan kita malam ini tidak kalah pentingnya, yaitu terkait dengan fikih muamalah, dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada beliau, haji perpisahan beliau, yaitu ketika beliau berada di Arafah, Beliau mewanti-wanti umat Islam agar menjauh dari
riba. Ala inna kulla riba maudhu'. Ketahuilah bahwasanya seluruh jenis riba itu telah dihapus. Itu pada saat haji wada beliau. Begitu pula terkait dengan hak sesama manusia. Di antara isi khutbah beliau wa inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah dan harta kalian sesama kita adalah haram diambil secara zalim, tidak sesuai dengan haknya. Ini menunjukkan bahwasanya fikih muamalah tidak bisa dilepaskan dari ketika kita melewati hari-hari awal Dzulhijjah. Begitu pula terkait dengan haji, kita sudah menyelesaikan kitabul haji pada beberapa pekan yang lalu. Kemudian alasan yang kedua, bahwasanya ketika hari Arafah, ketika kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, maka saat itu pula hari yang tepat agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang patut kita taubati adalah hal-hal yang berbentuk pelanggaran antar sesama manusia. Semisal kecurangan dalam jual beli, riba yang terselubung, ghurur dan tadlis di dalam muamalah dan yang lain sebagainya. Sehingga ketika seseorang mengharapkan pahalanya terhapus, maka hendaknya kita datangkan pula hal-hal yang kita ingat akan dosa-dosa kita, sehingga kita memiliki sifat i'tiraf atau pengakuan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La siyama yata'allaq bi muamalatina bainan nas, terkait dengan muamalah kita di antara sesama manusia. Ini alasan kedua, bahwasanya ketika kita mengharapkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Yaumul Arafah adalah kita hendaknya bertobat dari segala hal, baik urusan kita terkait dengan Allah taala ataupun terkait dengan hak-hak sesama kita. Alasan ketiga, bahwasanya membahas fikih, di antaranya fikih muamalah juga termasuk bagian dari zikir dan ibadah, karena termasuk bagian dari menuntut ilmu. Pada hari Ahad yang lalu kita telah menukil perkataan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, kata beliau, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil akan menjadi besar nilainya ketika agungnya niat, dibesarkan oleh niat. Dan betapa banyak amalan yang besar butuh usaha banyak, ongkosnya besar, usahanya panjang, ternyata menjadi kecil karena niat yang rusak. Kemudian fikih muamalah juga terkandung di dalam pesan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, la yabi'u fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjual beli di pasar kami orang yang kecuali orang yang telah mempelajari agama, terutama terkait dengan fikih muamalah. Nah, kita ini adalah tidak bisa lepas dari fikih muamalah. Walaupun kita mungkin bukan pedagang, bukan penjual, tetapi kita adalah salah satu bagian dari pembeli. Galdino ibaratnya kan, kita membeli dari barang-barang saudara kita. Sehingga pembahasan tentang fikih muamalah tidak menjadi kurang nilainya hanya karena bertepatan dengan malam Arafah. Wallahu ta'ala alam. Dan pada pekan yang lalu telah kita bahas dua hadis pertama dari Kitabul Buyu. Yang hadis itu adalah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayar rajulan fakul wahidin minhuma bil khiyar." Apabila ada dua orang berjual beli, maka setiap dari keduanya memiliki hak untuk memilih selama keduanya belum berpisah. Kemudian dari hadis Hakim bin Hizam kurang lebih sama maknanya, lafalnya.
al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli, ada masing-masing dari keduanya antara penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Apabila keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka akad keduanya itu diberkahi. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Tetapi apabila keduanya saling menutupi dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan dari muamalah jual beli keduanya. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan sedikit sebelum kita masuk bab larangan-larangan dalam jual beli, yaitu ikhtilaf pada hadis ini terkait dengan sebagian ulama yang menetapkan adanya khiyar majelis. Tadi disebutkan dalam hadisnya malam yatafarraqa, ya. Ada pula yang meniadakannya. Adapun ulama yang menetapkan khiyar majelis, ini adalah jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Barzah radhiyallahu ta'ala anhum, kemudian Tawus, Sa'id bin Musayyib, Atha, Al-Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Wal-Laits, Sufyan bin Uyainah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Abu Saur, Al-Imam Al-Bukhari, dan lain-lain. Artinya banyak sekali yang menetapkan khiyar majelis. Dan dalilnya sudah kita bahas. Adapun pihak kedua yang meniadakan atau tidak menetapkan adanya khiyar majelis adalah Al-Imam Abu Hanifah dan Malik dan sebagian besar murid-murid dari keduanya. Di antara alasan mereka, pihak kedua ini akan kita bahas dan akan kita jawab, ya, apa yang menjadi alasan mereka. Yang pertama, annal hadisa ala khilafi amali ahli Madinah. Alasan pihak yang meniadakan adanya khiyar majelis adalah hadis ini menyelisihi amalan penduduk Madinah. Analogi mereka bahwasanya penduduk Madinah itu paling tahu terhadap hadis Nabi dan pengamalannya. Dan menurut mereka wa amalum hujjah. Amal ahli Madinah, amal penduduk Madinah, maka ini menjadi hujjah. Ini menurut mereka. Maka dibantah atau dijawab bahwasanya sebagian penduduk Madinah pun menetapkan adanya khiyar majelis. Di antaranya adalah sahabat-sahabat yang tadi yang sudah kita sebutkan. Begitupun Sa'id bin Musayyib itu juga termasuk dari ulama Madinah. Maka kata Imam Ibnu Abil Bar rahimahullah ta'ala, la tasihu da'wa ijma'i ahli Madinah fi hadil masalah. Tidak sah, tidak tepat klaim bahwasanya adanya ijma' penduduk Madinah atas hal ini. Li'anna Sa'id bin Musayyib wa Ibnu Syihab, yaitu Az-Zuhri, huma min ajali fuqaha'il Madinah. Imam Sa'id bin Al-Musayyib dan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, keduanya adalah tokoh fuqaha ahli Madinah. Dan keduanya adalah menetapkan adanya khiyar majelis. Dan Imam Ibnu Abi Dhi'bin, beliau termasuk juga fuqaha Madinah yang sesama dengan Imam Malik, yang sezaman dengan Imam Malik, yungkiru alaihi tarkal amal bihi, mengingkari apa yang diyakini oleh Imam Malik tentang hal ini. Bagaimana sah, ya, hi ahadi an yad'i ijma' al-Madinah fi hadil masalah. Bagaimana dia bisa mengatakan ahli Madinah itu telah ijma' tidak adanya khiyar majelis, padahal orang-orang atau ulama yang sesama dengan Imam Malik sendiri ternyata menetapkannya. Seandainya amal ahli Madinah ini bisa menjadikan hujjah, ya, bisa diterima atas mereka,
maka ijma penduduk Madinah semata-mata tidak bisa diterima apabila penduduk dari luar Madinah ternyata menyelisihinya. Karena al-ijma itu adalah termasuk ijma'ul ummah sabatat ahli ismah. Ketetapan umat, kesepakatan umat adalah ismah, keterjauhan dari penyelisihan. Sedangkan di sini tidak ada ijma atas umat ataupun para sahabat yang hidup pada saat itu. Kemudian ditetapkan atau diperkuat dari pernyataan Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah taala, fal haqqu alladzi la syakka fihi ana amal ahli al-Madinah wa jama'ahum la yakunu hujjatan fima tariquhu al-ijtihad wan nadhar. Kata beliau rahimahullah taala, yang benar adalah tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya amal penduduk Madinah dan kesepakatan mereka semata-mata yang menjadi ulama Madinah. Bila memang menjadi kesepakatan, ternyata ini pun diingkari oleh ulama yang lain, la yakunu hujjah, tidak dapat menjadi hujjah bila yang ditetapkan oleh mereka adalah ijtihad dan nadhar ataupun istinbat semata-mata, bukan qat'i. Li'anna dalil al-'asim lil ummah min al-khata' fil ijtihadi yatanawalu ba'duhum, karena dalil terjaga dari umat ini dari kesalahan, dari kesalahan, terutama pada ijtihad yang mencakup sebagian mereka. Ini alasan pertama. Alasan pertama adalah bahwasanya penduduk Madinah adalah meniadakan atau mengingkari adanya khiyar majelis, dan ini terjawab, artinya terbantahkan. Alasan kedua, mereka menakwilkan kalimat di dalam hadis al-mutabayyi'an, orang yang sedang berjual beli, dengan kalimat al-mutasawiman, orang yang sedang tawar menawar. Artinya belum sepakat adanya jual beli. Wal muradu bil khiyar qabulul mushtari aw radduhu. Adapun mereka yang disebut khiyar adalah ketika pembeli menerima harga dari penjual ataukah menolaknya. Maka ini pun tertolak ya. Karena hadis-hadis yang lain menetapkan adanya bahwasanya sudah terjadi akan jual beli ya. Di antara yang menjawab adanya alasan kedua ini adalah hadis Nabi SAW yang lain, ayyuma rajulin ibta'a min rajulin bai'atan fa inna kulla wahidin minhuma bil khiyar. Siapapun yang membeli rajulin ibta'a min rajulin bai'atan, artinya apa, sudah terjadi ikatan jual beli, fa inna kulla wahidin minhuma bil khiyar, maka di sini ada hak khiyar, yaitu hak memilih, hatta yatafarraqa min makanihima, sampai mereka berdua berpisah dari kedua tempatnya. Sehingga alasan kedua ini pun tertolak. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, idza hamila 'ala al-mutasawimin 'ala al-mutasawimaini la yakuna hina idzin fil kalami faidah. Apabila makna mutabayyi'an, kedua orang yang saling berjual beli disebut orang yang saling tawar menawar, artinya belum klop gitu, belum terjadi akad, maka hadis-hadis yang berbicara tentang ini adalah tidak membawa faidah atau manfaat. Idz minal ma'lum anna kulla wahidin minal mutasawimaini bil khiyari ala sahibihi. Kata Imam Abdul Bar, karena sudah diketahui bahwa setiap orang yang sedang tawar menawar ini belum terjadi hak memilih, karena belum terjadi akad. Malam yaqa ijabul bil bai'i wal aqdi wat taradi, selama belum terjadinya ijab qabul, kata Imam Ibnu Abdul Bar.
Fa kaifa yuraddu al-khiyar al-khabar bima la yufidu faidah? Bagaimana khabar ini bisa ditolak? Ya, bisa ditolak karena sesuatu yang belum terjadi, yaitu belum terjadinya apa? Akad jual beli. Alasan ketiga, al-murad bi tafarruqul aqwal. Pendapat kedua yang menafikan adanya khiyar majelis, yang dimaksud dengan tafarruq yaitu berpisah adalah berbeda pendapat antara si pembeli dan penjual. Dan ini pun terbantahkan. Karena al-ijab wal qabul lam yahsulu bihima iftiraq. Karena ijab qabul ini tidak menyebabkan adanya perpisahan, bahkan menjadinya kesatuan. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam bahwa hadhihi namadij min muhawalati muraddal hadis. Ini adalah usaha mereka untuk menolak kevalidan isi sebuah hadis. Suqtu minha hadil thalatha liya'lam al-qari annahum lam yastanidu ala syai'. Saya memberikan atau mengambil 3 alasan mereka agar pembaca ataupun kita yang menyiapkan malam ini tahu bahwasanya mereka tidak memiliki sandaran sedikit pun, tidak memiliki sandaran untuk menolak satu masalah di antara masalah yang datang dari hadis yang sahih. Wa humul malikiyun wal hanafiyun kama qala Imam Ibnu Abdul Bar. Dan yang menolak hadis ini adalah kalangan Maliki dan Hanafi. Wa qad balagha ulama birradd alaihim. Dan para ulama sampai ada yang sangat keras dalam membantah mereka. Hatta nuqila an ba'din al-khushunah ala Malik liraddi al-hadis sahih wa huwa min ruwatihi. Bahkan ada yang langsung bersikap keras terhadap Imam Malik, padahal Imam Malik sendiri adalah yang meriwayatkan hadis tentang khiyar majelis, karena bertentangan dengan prinsip madhab beliau. Lalu beliau menolak hadis ini. Ada yang sampai bersikap keras terhadap Imam Malik dalam kasus ini saja, bukan dalam setiap masalah. Wa qad ruwiya hadzal hadis min wujuhin katsira an jama'atin minas sahabah. Yang mana di sini diriwayatkan dari banyak para sahabat Nabi, walaupun sebagiannya menimbulkan hukum yang tidak mensyaratkan secara zahir dari tamamil bai' bil aqdi biduni dzikril tafarruq, walaupun tidak menyebut secara sahih sebagiannya tentang adanya khiyar majelis sebelum berpisah. Fa inna syar'a qad yukhriju ba'dul juz'iyyati an kulliyati ta'abbudan, karena sebagian syariat mengecualikan bagian-bagian dari yang keumuman sebagai bentuk ta'abbudan, yaitu ibadah, atau limaslahati tahsiha, ataupun satu maslahat khusus. Sehingga kita ambil secara umum dengan menjamak ataupun menggabungkan dari berbagai hadis-hadis tersebut, ditetapkanlah adanya khiyar majelis. Baik, kita masuk ke bab pertama dari Kitabul Buyu', babu ma nahallahu anhu minal buyu'. Baik, ana izin minum dulu. Bab yang ana tulis di judul kajian. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah taala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadah wa hiya tarhu ar-rajuli thawbahu bil bai' ila ar-rajuli qabla an yuqallibahu aw yanzura ilaihi. Dari Abu Sa'id al-Khudri, yang mana nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu an, termasuk salah satu dari al-muksirina fil tahdits, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk juga sahabat muda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau usianya masih usia remaja, al-murahaqah. Di samping sahabat-sahabat yang lain seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lain-lain. Artinya apa?
pendidikan Rasulullah SAW terhadap anak-anak menghasilkan generasi yang unggul. Hatta anak-anak pun termasuk ada yang menghafal hadis sampai ribuan. Di samping sahabat-sahabat dewasa semisal Abu Hurairah dan lain-lain. Kata beliau radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW melarang dari al-munabadah. Ini jenis larangan pertama dalam jual beli, yaitu seorang penjual melempar kainnya, itu sebagai contoh langsung di sini melempar kain untuk dijual kepada laki-laki lain yang akan menjadi calon pembelinya, qabla an yuqallibah, sebelum dia membolak-balikan kain tersebut. Artinya cuma dilempar, kalau kena ya udah jadi, sebelum dibolak-balik dan sebelum dilihat. Ini contoh pertama. Namanya apa tadi? Munabadah. Wa naha 'anil mulamasah. Jenis kedua yang dilarang adalah al-mulamasah. Mulamasah adalah lamsur rajul sauba wala yanzuru ilaihi. Tata cara belinya adalah cuma disentuh, diraba, jadi tanpa harus melihat barangnya. Makna dari hadis ini bahwa Nabi SAW melarang dari jual beli yang di dalamnya terkandung gharar atau ketidakjelasan. Lima yahsulu fihi min madaratin li ahadil muta'aqidaini, karena akan menimbulkan kerugian pada salah satu dari kedua belah pihak, imam merugikan pembeli ataukah merugikan penjual. Bi an yaghbana fi bai'ihi aw syira'ihi, atau karena sebab berbuat curang pada penjualan ataukah pembeliannya. Wa dzalika ka an yakuna al-mabi' majhulan lil ba'i aw lil mushtari aw lahum jami'an. Hal ini ketika barang yang dijual ini tidak diketahui oleh si penjual ataukah pembeli ataukah kedua-duanya. Contoh praktisnya adalah al-munabadah yang tadi disebutkan dalam hadis, ketika seorang pembeli melempar kain kepada pembeli, lalu terjadilah akad sebelum si pembeli ini melihatnya ataukah membolak-balikkan kainnya. Contoh kedua adalah al-mulamasah, an yaj'al al-aqda ala lamsis thawbi masalan qabla an-nadhar ilaihi aw taqlibiha. Wa hadzal aqdan yughdiya ila al-jahli wal gharar fil ma'qudi alaihi. Kedua akad ini mengandung unsur kejahilan atau ketidaktahuan dan ketidakjelasan pada barang yang diperjualbelikan atau objek transaksi, sehingga salah satu dari dua pelaku transaksi ini berada di dalam posisi yang mengandung resiko, resiko imma si penjual yang rugi ataukah si pembeli yang rugi, imma ghaniman atau ghariman. Fayadkhulani fi babil maisir al-manhi anhu, dan ini termasuk dalam bab judi, termasuk dari jenis gambler atau perjudian. Faidah dari hadis ini yang pertama adalah larangan dari jual beli mulamasah. Yang para ulama di sini banyak menafsirkan apa yang dimaksud dengan mulamasah. Salah satu dari tafsir yang sahih adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati ta'udu ila jahalatil mabi, yang mana ada kejahalan dalam barang yang diperjualbelikan. Di antara tafsiran yang lain adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, an ya'tiya bisaubin matwi au fi dhulmatin, ketika si penjual mendatangkan kain yang terlipat dan tidak boleh dibuka, atau diberikan kepada si pembeli dalam keadaan gelap, fayalmisuhu al-mustam, dan penawar ini
biar tahu apa keadaan kainnya hanya dengan merabanya. Lalu setelah diraba, si penjual mengatakan bi'tuka bikada. Setelah dia tahu kainnya dipegang, maka si penjual mengatakan aku jual kepadamu dengan harga sekian. Alasannya adalah an yaqumal lamsuka maqam nadharika, ya, bahwasanya sentuhanmu terhadap kain tersebut adalah mewakili atau menggantikan posisi melihatmu. Maka ini dilarang dari dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah larangan dari jual beli munabadah. Ini pun alasannya sama, ya. Alasannya adalah ada kejahalan atau ketidakjelasan di dalam barang atau objek yang diperjualbelikan. Di sini dikatakan oleh Syekh Abdullah, termasuk dari jual beli munabadah adalah saubun waqat alaihi al-hasah, ya, yaitu cara pembelian adalah dilempar dengan kerikil, dan yang terkena adalah yang dijual. Begitu pula dengan misalkan jual tanah, luas tanahnya adalah sejauh lemparan kerikilnya. Nah, ini pun sama, termasuk munabadah. Sudah masuk waktu Isya, Pak? Oke. Kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tentang al-mulamasah dan al-munabadah di sini. Faedah berikutnya, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam menyebutkan beberapa pengecualian dari jenis ini, ya. Yaitu ketika jual beli, ya, ketika jual beli melibatkan apa? Adanya menyentuh dan lempar, bila tidak mungkin tidak ada tongkat. Tetapi si pembeli ini mengetahui jenis barangnya, maka jual belinya adalah sah. Fasahih annal bai' sahihun li'annahu la yatarattabu alaihi mahdhurun syar'i. Ketika pembeli tahu, ya, misalkan jual beli kain, nah dia hanya melihatnya saja, belum puas, ingin disentuh, ya, sehalus apa misalkan, maka kegiatan dalam jual beli yang melibatkan adanya sentuhan, kemudian adanya tadi lemparan, misalkan pakai tongkat jauh gitu kan, gantung-gantung, ternyata tongkatnya lagi ketriwal, maka dilempar seperti ini, ya, berlaku sah, ya, jual belinya sah. Adapun yang pembelinya tidak tahu, misal jual beli pada zaman sekarang secara modern, misalnya flash sale gitu kan, lah si pembeli tidak ada kesempatan untuk mengetahui deskripsi barang, maka ini masuk jenis jual beli munabadah ini. Ayo cepat-cepat, ayo 1 menit lagi kami tutup ini lelangnya misalkan, atau diskon besar-besarannya, lalu asal klik beli, ternyata ketika datang barangnya tidak sesuai deskripsinya, maka ini termasuk jenis jual beli munabadah. Ini satu, ketika pembeli tahu kondisi barangnya, maka sah jual belinya. Adapun ketika larangan ini terkait dengan ketidaktahuan pembeli, maka berlakulah kaidah an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan ini berkonsekuensi tidak sahnya jual beli. Kemudian pengecualian kedua, al-muradu bin nahyi al-mabi'ati al-mukhtalifah bi sifatiha. Ketika barangnya ini berbeda-beda sifatnya, au qimatuha, ataupun harganya beda-beda, ya, maka berlakulah larangan ini. Tetapi ketika sifatnya sama, kemudian harganya juga sama, dilempar kemanapun kerikilnya, maka tidak masalah, maka ini pun juga sah, karena tidak berkonsekuensi adanya maisir, adanya
spekulasi tinggi ya. Amma ma kana muttafiqan mutasawi al-qiyam fayasih ya. Adapun apabila harganya sama ya, maka jual belinya sah. Kemudian faidah keberapa? Kelima nggih. Istadalla bidzalika, saya ringkaskan gitu, tadi ada beberapa faidah yang tak jadikan satu. Istadalla bidzalika ala adami sihhati syira'il majhul wa adami sihhati syira'il a'ma. Bisa diambil kesimpulan dari hadis ini tidak sahnya membeli barang yang majhul. Membeli barang yang majhul. Misalkan membeli ikan yang ada di dalam kolam. Syaratnya jenengan pancing sendiri misalkan. Nah, ini kan ada gamblernya. Bayar 100.000 kadang bisa dapat seranjang karena lagi hoki, kadang nggak dapat sama sekali. Maka model begini adalah tidak sah jual belinya. Kecuali memang bayar 100.000 adalah sewa tempat untuk memancing, bukan dalam rangka menjual ikannya. Maka model begitu adalah tidak sah di dalam Islam. Wa adami sihhati syira'il a'ma, ataupun tidak sahnya pembelian orang yang buta fima tariqul ilmi bihin nadhar, apabila dibutuhkan untuk melihat, tidak cukup disentuh, maka dia harus didampingi oleh orang yang dapat melihatnya, sehingga tidak ada gharar di sini. Adapun barang jual beli barang yang sifatnya gaib tetapi dideskripsikan dengan benar, kemudian sisi ghararnya juga kecil, semisal jual beli salam, maka sah akadnya. Sah akadnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah dalam faidah ke-7. Fa idza lam yajidhu al-mushtari ala sifatil masyruta fa in kana mausufan muayyanan batal al-aqdu. Akan tetapi bila si pembeli ini tidak mendapatkan barang yang sesuai dideskripsikan, artinya deskripsinya lengkap tetapi ternyata barangnya beda, maka pembeli ini berhak untuk membatalkan akadnya. Sehingga menjadi kewajiban bagi penjual apabila akadnya adalah akad jual beli salam, misalkan dia berprofesi sebagai penjual meja, ini deskripsinya harganya segini, maka harus tepat. Apabila ternyata deskripsinya tidak sesuai dengan barangnya, maka diwajibkan oleh penjual untuk menghadirkan apa yang sesuai yang dia kriteriakan. Faidah berikutnya, Al-Imam Nawawi mengatakan, i'lam annal mulamasah wal munabadah wa nahwahuma mimma nassa alaihi hiya dakhilatun fin nahyi an bai'il gharar, walakin ufridat bidzikri likauniha min bai'atil jahiliyah al-masyhurah. Kata beliau bahwasanya jual beli mulamasah dan munabadah adalah sebagaimana yang dinaskan oleh dalil, dan ini termasuk kategori jual beli gharar, tetapi bukan dikhususkan dengan dua hal ini saja, karena ini adalah dua jenis jual beli yang paling terkenal di masa jahiliyah. Artinya jual beli sejenis ini yang ada gharar di dalamnya maka masuk dalam larangan. Kata beliau, wan nahyu an bai'il gharar aslun 'azim min usulul buyu'. Larangan dari jual beli gharar, ya, ada ketidakjelasan, spekulasinya tinggi, maka ini adalah pondasi agung di dalam pondasi jual beli. Sehingga ketika kita berjual beli, hendaknya kita memperhatikan tiga pondasi utama yang kita bahas pada pekan yang lalu, agar transaksi kita terbebas dari riba,
Kemudian yang kedua adalah terbebas dari gharar, dan yang ketiga adalah terbebas dari khidah dan takdzib, yaitu terbebas dari penipuan dan tipu daya. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis keempat pada kitab ini, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqau rukban, jangan kalian mencegat pedagang yang naik kendaraan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kalian membeli di atas pembelian saudaranya yang lain. Wala tanajashu, janganlah kalian berbuat najas. Nanti insyaallah akan kita jelaskan lebih luas apa yang disebut najas. Wala yabi' hadirun libadin, janganlah orang yang tinggal penduduk setempat membeli orang yang baru datang. Badin itu dari badui, artinya pendatang. Nanti akan dijelaskan bagaimana kriteria larangan ini. Wala tusarrul ghanam, janganlah kalian menahan perahan kambing. Wa man ibta'aha fa huwa bi khiyarin nadharain ba'da an yahlubaha. Tetapi apabila dia tetap membeli kambing yang ditahan perahannya, maka dia memiliki dua pilihan setelah diperahnya. In radiyaha amsakaha, bila dia rela ternyata kambingnya setelah diperah ternyata tidak sesuai dengan kriteria, dia boleh menahannya. Artinya jual belinya tetap berlangsung. Wa in sakhitaha raddaha wasa'an min tamrin, tetapi bila dia tidak rela, maka dia boleh mengembalikannya ditambah dengan satu sok dari tamr. Ini hadis pertama, hadis keempat ya, hadis keempat atau hadis pertama setelah dibahas hadis ketiga. Kemudian hadis ke 253 atau hadis setelahnya, yang mana Syekh Abdullah membahasnya sekaligus di dua hadis ini. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan dari hadis Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqar rukban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mencegat penjual yang naik kendaraan. Nanti akan dijelaskan. Wa an yabi hadirun libadin, orang kota, orang yang hadir, orang yang mukim dilarang membeli orang yang badin atau badui, orang yang datang dari kampung, pedalaman. Qala faqultu li Ibni Abbas, di sini tidak dijelaskan, setelah saya baca juga tidak disebutkan siapa yang bertanya di sini. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ma qauluhu hadirun libadin, apa maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hadir, orang yang mukim tidak boleh membeli orang yang datang dari pedalaman? Maka kata Ibnu Abbas, la yakuna lahu simsaron, orang yang mukim, orang yang di kota tidak boleh menjadi maklar atau calo. Simsar bahasa Arabnya. Baik, kita bahas gharibul hadis. Yang pertama adalah la talaqau rukban, yaitu talaqu al-qadimin ilal biladi liyabi'a silaihim. Orang yang mukim di kota mencegat orang yang baru datang ke kota dari negeri yang lain, dari daerah yang lain. Misalkan kita di pasar pagi, orang baru datang dari Randu Dongkal, dari mana, Belik, bawa barang sayur-sayuran, dicegat di jalan untuk membeli barang mereka. Fayashtariha minhum qabla wusulihim ilal suq, yaitu untuk dibeli barang dagangnya sebelum sampai di pasar. Tetapi nanti akan dikecualikan dari pembahasan ini. Wa utliqa 'alal rukban taghliban, disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang pakai kendaraan itu bukan orang yang jalan kaki boleh dicegat. Ini juga termasuk yang
datang membawa dagangannya dengan berjalan kaki. Artinya ini hanya sebagai bahasan yang dominan saat Rasulullah SAW menyampaikan sabda beliau saat tentang ini. Kemudian yang kedua, wala tanajashu, janganlah kalian berbuat najas, yaitu ziyada fi sil'ah mimman la yuridu syira'aha, yaitu niat menambah harga barang dagangan padahal dia tidak ingin membelinya. Apa tadi? Tanajus adalah menawar biar harga barang dagangannya lebih mahal. Misalkan Pak Kosim nawar ke Pak Mujahidin HP misalnya second, harganya 1 juta ya, dari Pak Mujahidin, tawar 900. Datanglah Pak yang lain, saya berani 1.200.000. Artinya ingin mematahkan tawarannya Pak Kosim yang tadinya tawaran pertama 1 juta ditawar 900. Ada orang kedua ini bermaksud tanajus, dia ingin menawar dengan harga yang lebih tinggi, bisa 1.200.000 atau pas 1 juta, padahal dia tidak ingin membeli, tidak ada niat ingin membeli. Bisa karena spontanitas atau ada kerjasama dengan penjual. Ini namanya tanajus. Bal linaf'il ba'i bi ziyadatis saman, bisa karena niat memberi manfaat kepada penjual dengan menambah harganya, au madaratis al-mushtari bi ighla'iha, atau dengan memberikan kerugian kepada calon pembeli karena menaikkan harga barangnya. Ya, karena Pak Qasim karena nggak ngerti, pikirnya ini barang bagus ini kok ada yang berani nawar lebih tinggi, ya udah berani 1.200.000 misalkan. Maka inilah bentuk tanajus. Ya. Kata tanajus diambil dari najasa said. Arti najasa itu artinya mengejutkan hewan buruan. Karena orang yang menambah harga dari barang dagangannya adalah membangkitkan atau mengejutkan si calon pembeli agar mau menawar lebih tinggi. Ya. Kata Ibnu Qutaibah rahimahullah taala, an-najas al-khatal wal khadi'ah. Najis adalah tipu daya dan kelicikan. Sehingga orang yang berburu disebut an-najis. Itu orang yang mengecoh hewan buruannya agar bisa diburu, bisa ketangkep gitu kan. Kemudian wala yabi hadirun ibadin, janganlah orang yang hadir membeli orang yang datang dari pedalaman. Yang dimaksud di sini adalah al-qadim li bai'i sil'atihi bi si'rin waqtiha. Orang yang datang untuk membawa barang dagangannya dan menjual sesuai harga pada waktu itu. Apakah dia dari pedalaman ataukah orang lokal? Artinya dia membawa barang yang datang dari kebunnya langsung ataukah dari kandangnya apabila yang dibawa adalah binatang. Fayaqsidu al-hadir li bai'i lahu sil'atahu bi aghla min si'riha. Lalu datanglah orang yang mencegat ini dengan mengatakan, saya akan menjualkan untukmu biar kamu dapat keuntungan lebih besar, dengan maksud menipu. Padahal dia ingin membeli dengan harga yang lebih murah. Sehingga orang yang datang dengan membawa hasil pertaniannya ataukah peternakannya merasa tertipu karena tidak bertemu dengan pembelinya langsung, ya. Sehingga dikulak dengan harga yang sangat murah. Kemudian istilah keempat adalah simsar, yaitu al-ba'i awil mushtari li ghairihi, orang yang menjual ataukah membeli untuk selainnya, artinya menjadi calo atau maklar. Kemudian wala tusarul ghanam, yang dimaksudkan di sini adalah kata Ibnu Daqiq al-Id, sarraitul ma'a fil haud
aku menahan air di telaga, artinya apabila kita mengumpulkannya, ya. Artinya adalah habsul laban fi dhuru'iha, menahan air susu di ambingnya atau kelenjar kelenjar air susunya, hatta yajtami, sehingga air susunya terkumpul. Artinya terlihat seperti meteng-meteng, itulah apa jenenge, kayak gemuk gitu. Padahal ditali itunya, putingnya, biar kelihatan gemuk. Ini dalam rangka menipu. Sehingga ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal manhyu anhu idza qasada bihi taghrirul mushtari bi kasrati labaniha. Yang dilarang di sini apabila orang yang melakukannya bermaksud untuk menipu pembeli karena dianggap air susunya banyak. Tapi kita masuk ke makna global dari hadis ini. Pada dua hadis ini terdapat larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 5 larangan jual beli. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mencegat orang yang baru datang untuk menjual barang dagangannya berupa makanan ataukah hewan. Qabla an yasilu ila suq, sebelum dia sampai kepada pasar, sehingga dia secara umum tidak tahu harga di pasar. Falijahlihim bisi'ir rubama ghabanahum fi bai'ihim, karena dia belum sampai pasar sehingga tidak tahu harga sebenarnya di pasar, sehingga tertipu dengan jual beli orang yang mencegatnya di tengah jalan. Wa harumuhum min baqi rizqihim alladhi tabi'u fihi, sehingga dia tercegah dari rezekinya, ya, karena telah dicegat dan dibeli di tengah jalan. Padahal mereka telah melakukan hal-hal yang berat, tawawu li ajlil manfa'azat, menempuh perjalanan yang jauh, wa tajashamu al makhatir, yang mana dalam perjalanannya mungkin ada risiko, ya, risiko mungkin ban pecah, apalagi ngantuk di jalan dan seterusnya. Fasara ta'matan baridatan liman lam yakad fihi, ternyata dia menjadi mangsa orang yang mencegatnya di tengah jalan, padahal si pembeli ini adalah tidak memiliki risiko tinggi ketika dia mengambilnya dari kebun ataukah peternakan yang jauh dari pasar. Kemudian yang kedua adalah larangan membeli di atas pembelian orang lain, ataukah tadi menjual, ya, kamanaha an yabi'a ahadun ala bai'i ahadin, larangan menjual di atas penjualan orang lain. Misalkan ada dua orang yang sedang tawar menawar, ya, terjadi proses transaksi jual beli, barang A harganya sekian, lalu datang penjual lain mengatakan saya bisa mendatangkan barang serupa dengan harga yang lebih murah. Tentu calon pembeli ini akan tergiur dengan barang yang sejenis dengan harga yang lebih murah. Wa mithlu fi syira' ala syira'ihi, ataupun membeli di atas pembelian temannya, yaitu ketika si A menjual barang dengan harga sekian, lalu datang calon pembeli kedua mengatakan berani dengan harga yang lebih mahal. Tentu penjual ini akan giur dengan pembeli kedua yang mengatakan berani untuk menawar lebih tinggi. Wa dzalika bi an yaqula fi khiyaril majlis aw syarat u'tika ahsan min hadil sil'ah, saya akan memberimu harga yang lebih bagus, ya, barang yang lebih bagus dari penjual pertama, atau tadi, ya, biar khas min hadis saman, saya akan bisa memberikan barang sejenis dengan harga yang lebih murah. Dan ini terlarang ketika keduanya di dalam khiyar majlis, bahkan setelah khiyar itu selesai. Naha an dzalika lima yusabbibuhu hadza takhrij min at-tashahid,
Walaupun mereka keduanya telah berpisah lalu masih pengaruhi, diprovokasi, hal ini akan mengakibatkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Wal adawa wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Walima fihi min qata'i rizqi sahibihi, dan apabila terjadi pembatalan, ini termasuk memotong atau memutus rezeki penjual pertama, sehingga kita tidak boleh ceropot, ya. Baik kita berlaku seperti pembeli ataukah penjual. Misalkan ada dua orang yang saling bertransaksi, maka kita biarkan sampai mereka selesai ataukah memutuskannya. Kemudian yang ketiga adalah larangan dari jual beli najas, yaitu menambah harga barang dagangan li ghairi qasdi syira, bukan dalam rangka untuk membelinya. Walakin li naf'il ba'i bi ziyadati saman, akan tetapi membantu penjual agar calon pembelinya berani menawar tinggi. Wa naha anhu lima yatarattab alaihi minal kadhib, hal ini dilarang karena ada kedustaan. Wa taghrir bil mushtari, dan akan menjadi tipu daya bagi pembeli. Wa rafu samanis sila an tariqil makar wal khidah, dan mengangkat harga jual beli, harga barang dengan cara menipu dan muslihat, ya. Sehingga ini terlarang. Kalau kita ingin menaikkan harga barang kita, tentunya dengan memberikan deskripsi barang yang bagus, ya. Taruhlah makanan masih fresh, rasa lebih oke, gitu kan, dan lain sebagainya. Bukan dengan cara mendatangkan orang yang menjadi menjadi CS-nya pura-pura membeli. Dan ini sebagian tempat ada yang berlaku seperti ini. Saya pernah mengalami sendiri di Jakarta. Kemudian yang keempat, wa kadzalika naha an yabi'al hadir lil badi sil'atahu. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari orang yang hadir membeli barang orang yang dari pedalaman. Li'anahu yakunu muhitan bisi'rihi fala yabqi minhu syai'an yantafi'u bil mushtarun. Yang pertama adalah mengapa ini dilarang? Karena orang yang dari pedalaman akan kehilangan keuntungan besar, ya, keuntungan besar, karena barangkali diborong dengan harga yang sangat murah. Yang kedua adalah merugikan calon pembeli yang langsung di pasar, orang-orang kota, karena apabila terjadi transaksi langsung biasanya dia mendapatkan harga yang lebih murah. Adapun apabila membeli dari tangan kedua biasanya harga jauh lebih mahal karena adanya monopoli penjualan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'din." Biarkan manusia yang mana Allah Ta'ala memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain. Artinya jangan kita sekat jual beli mereka dengan kita masuk pada penjualan mereka sebagai maklarnya. Wa idza ba'aha sahibuha khasala fiha syai'un minas si'ah 'alal mushtarin. Apabila penjualnya langsung datang dari pedalaman dengan harga asli, tentu ini menjadi keringanan bagi para pembeli di kota dengan harga yang jauh lebih ringan, ya. Kemudian yang kelima, sumanaha an bai'it taghriri wat tadlis. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga melarang dari jual beli taghrir, ya, penuh tipu daya dan penipuan, yaitu tarkul laban fi dhuru'i bahimatil an'am, yaitu membiarkan air susu di dalam binatang tanpa ditahan. Liyajtami'a 'inda bai'iha, biar dia terkumpul secara alami. Karena apabila ditahan, fayadhunul mushtari anna hadhihi 'adatan laha. Apabila ditahan dan pembelinya tidak tahu itu, dia menyangka bahwa sini adalah kondisi alami pada binatang tersebut. Fayashtari zaidan fi samaniha ma la tastahiquhu, sehingga dia berani beli agak mahal padahal harganya tidak sesuai.
pada kondisi asli pada binatang tersebut. Fayakunu qad gharral mushtari wa dhalamahu, sehingga ini menjadi menipu pembeli dan mendoliminya. Apalagi ini adalah dekat-dekat dengan jual beli binatang kurban ya. Sehingga hendaknya orang yang paham dengan hal ini, apabila ada di sekitar kita ada penjual yang berlaku curang, misalkan dengan menggelonggong perut binatang sehingga terlihat gemuk, atau dengan tadi menali puting susunya, maka kita ingatkan agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala syari' lahu muddata yatadaraku bihima dhalamatuhu wa hiya al-khiyar salasata ayyam. Namun apabila terjadi kandung terjadi jual beli yang tadi putingnya ditahan, maka di sini ada khiyar, yaitu khiyar tadlis. Beda dengan khiyar majlis yang pekan lalu kita bahas. Ada jeda 3 hari. Apabila dia ridha dengan kondisi binatangnya, maka dia boleh menahannya. Tetapi bila dia tidak ridha, walau an yaruddaha 'alal ba'i pada an ya'lam annaha musarrah, dia boleh mengembalikan kepada penjual setelah dia ketahui air susunya ditahan. Dan ini air susu ditahan ini bukan satu-satunya cara untuk mengetahui bahwasanya binatang tersebut ada kejanggalan. Pengetahuan lain bisa diketahui dari persaksian orang lain. Misalkan ada orang yang mengetahui perilaku penjual itu nakal, lalu dia laporkan kepada pembeli, lalu pembeli itu tidak ridho, maka ini pun informasi ini bisa menjadi tambahan informasi tanpa harus dia perah susunya. Atau pengakuan dari penjualnya sendiri, bahwasanya dia sudah bermain nakal. Nah, jual belinya ini adalah sah, sebagaimana nanti akan dijelaskan di ikhtilaf ulama, karena dia boleh meneruskan jual belinya ataukah mengembalikannya. Artinya apa? Jual belinya sah. Bila dikembalikan, maka si pembeli ini mengembalikan dengan tambahan 1 sok dengan sebagai alat tukar air susu yang sudah dia perah dan dimanfaatkan. Adapun yu'khadhu minal hadis, faedah dari hadis ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya karena panjang, anak khawatir melebihi dari 7:30. Kita cukupkan dari penjelasan 5 larangan-larangan dari jual beli ini, dan ini sudah sangat mencakup ya dengan kondisi relate kita hari ini. Walaupun istilah-istilahnya adalah istilah-istilah fikih, tetapi ketika kita taswirkan, gambarkan ya, banyak hal-hal yang cocok dengan hal-hal yang barangkali ada pelanggaran-pelanggaran di dalam jual beli kaum muslimin hari ini. Barangkali ada tanya jawab sebelum kita tutup, maka saya persilakan. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo Pak. Bagaimana kalau kita sebagai penjual? Okay. Menawar dengan harga yang lebih rendah, terus terjadi pembeli yang kedua itu menawar lebih tinggi, itu sikap penjual itu gimana? Sikap penjualnya adalah mempersilahkan pembeli pertama untuk meneruskan atau membatalkan ya, agar jangan sampai si pembeli pertama ini kecewa. Misalkan si penjual ini nggak cocok dengan tawaran pembeli pertama, ya udah saya nggak sepakat, biar putus. Artinya tidak ada lagi proses mutasawiman, tidak ada proses tawar menawar lagi, sehingga silakan jenengan cari barang yang sesuai dengan harga yang jenengan minta. Di saya harganya tetap segini. Misalkan jual kambing harganya 3 juta lempeng, ternyata calon pembeli pertama ini nawarnya 2.800.000 ya, karena sudah ada biaya perawatan, ada biaya makan, tetap 3 juta. Maka ya nggak masalah, penjual ini membatalkannya. Bukan karena ada pembeli kedua, calon pembeli kedua yang menawar lebih tinggi. Wallahu ta'ala alam. Jadi diputuskan dulu, baru boleh pindah ke calon pembeli kedua yang berani bayar lebih mahal. Wallahu a'lam bishawab. Monggo tadi ya.
Pripun Pak? Jual beli yang tidak dilakukan. Nggih. Ada cakaran. Kemudian pembeli karena tidak bisa melunasi, maksudnya sesuai dengan tahunnya. Tidak apa? Tidak bisa Lunasi. Nggih. dengan tahunnya. Dia kan ada penjadwalan ulang. Kalau sudah terjadi akad ya tidak bisa di ini, berarti tinggal ditagih kekurangan apa harganya, tidak boleh diakad ulang karena sudah terjadi akad pertama. Boleh, insya Allah. Nggih. Nggih. Mungkin harga barang tersebut karena lama makin naik dengan kurs rupiah mungkin yang kemudian barang tersebut kan maupun dari pembeli tidak bisa dipergunakan karena masih dalam belum lunas. Contoh barangnya apa Pak? Misalnya apa sepeda motor, apa itu ya, apa itu sarang. Oke. Yang ditanyakan? Barangnya disepakati kan dari pembeli tidak bisa mempergunakan, dari penjual itu tidak bisa mempergunakan. Tidak bisa mempergunakannya kenapa Pak? Ya karena kan itu masih prosesnya belum selesai. Oke, saya sudah tangkap. Sebenarnya kalau sudah terjadi akad pertama, barang tersebut sudah menjadi hak pembeli, walaupun pelunasannya belum selesai. Adapun yang kayak sekarang kita beli motor karena belum lunas BPKB masih ditahan, itu jual beli yang tidak syar'i. Sehingga ketika dia sudah mencicil, sebenarnya dia sudah berhak untuk menjualnya kembali ke orang lain. Adapun misalkan ada inflasi, kalau ditarik lagi harganya sudah merosot, itu tidak bisa berlaku karena kalau apabila penjual menaikkan tagihannya maka itu ada riba. Riba nasiah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Monggo Pak. Nggih. Nggih. Pertanyaan apa Pak? Horor. Oh nggih. Boleh apa? Boleh dibuka atau cukup dengan yang di plastik itu? Oh nggih. Kalau misalkan penjualnya boleh membuka si calon pembeli ini membukanya, itu sangat bagus, termasuk sikap ihsan termasuk sikap ihsan. Tetapi apabila misalkan penjual nggak boleh, cukup dilihat aja depannya dan belakangnya, yaitu juga cukup karena memang gorornya kecil. Misalkan ini penerbitnya sudah terkenal reputasinya bagus, jarang terjadi salah cetak. Nah, yang kedua, penjual memberikan khiyar, misalkan apabila jenengan dapati ada cacat di dalamnya boleh ditukar, maka ini tetap berlaku jual belinya. Jadi walaupun masih diplastikin ya, kita nggak boleh buka, insya Allah ini gorornya kecil, jadi tetap sah insya Allah taala. Beda dengan ada jual beli yang gorornya besar. Pada jual beli yang gorornya besar, khawatir kita ada kekecewaan, tentu kita melakukan syarat dulu, namanya khiyar syarat. Si calon pembeli minta syarat kalau ada salah cetak maka bisa ditukar dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala. Jadi yang jenengan tanyakan, misalnya kita pergi ke Gramedia atau mungkin ada book fair di Jakarta, secara asal itu jual belinya sah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tadi? Monggo Pak Mukhtar. Kenapa Pak? Harga. Kemudian orang
Oh iya. Warung. Oke. Kalau ada ini apa namanya tagrir ya, ada apa tipu daya yang besar, misalkan orang jualan di tepi pantura, mumpung lagi bada apa jualannya dinaikkan apa ibaratnya mentung apa ya jenenge? Iya. Ya mukul. Maka ini kalau kita sudah mempelajari fikih ini tidak selayaknya kita lakukan. Nah, apabila memang apa namanya terlanjur seperti itu sehingga tidak menjadi apa namanya menjadi masalah di luar ini ya tidak masalah, kita beli sekali saja di situ. Walaupun tentunya kalau kita tuntut ya akan apa berpotensi panjang ya. Apalagi di kita, di negeri kita banyak orang yang berjual beli tidak mengetahui fikih ini. Walaupun mungkin tahu itu tidak sah misalkan, mereka ngotot ya sih ya untuk cari maslahatnya ya udah kita jauhi saja. Cukup sekali untuk membeli di tempat tersebut. Sebagai antisipasi ya tentu kita nanya dulu harganya, ada daftar menunya enggak gitu kan. Biar ini. Tetapi misalkan tempat itu adalah tempat-tempat apa namanya kayak di restoran ya tidak masalah harga lebih tinggi insya Allah, asal tidak apa namanya ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Jadi walaupun harganya mungkin jauh beda antara apa namanya pecak lele di apa di pinggir jalan sama di tempat wisata, insya Allah tidak masalah asal ada keridhaan antara pembeli dan penjual. Yang masalah kan yang tadi kayak Pak Mukhtar contohkan sudah terlanjur makan apa namanya ternyata bayarannya hampir 600 dan 700 dan seterusnya karena di alun-alun. Iya. Kalau bisa dituntut ya dituntut nggak masalah insya Allah. Karena itu sangat merugikan. Tapi kadang-kadang kan yang dolim itu lebih kenceng, lebih apa namanya? Lebih galak ya, jadi ya biar tidak ada masalah, biar kita tidak dikeroyok juga sama teman-teman penjual ya, udah tinggalin saja. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ada lagi? Atau cukup? Nah, rasa cukup, tidak ada yang angkat tangan lagi. Semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan antum yang menyimaknya dan menjadi bekal kita dalam bermuamalah ya, terutama terkait dengan jual beli yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Apa yang saya sampaikan benar semata-mata adalah dari Allah Ta'ala, adapun apa yang salah maka itu adalah semata-mata dari kebodohan saya dan waswas syaitan. Allah Ta'ala dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.